pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatanku, Kaulah harapanku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kuandalkan, Kau yang ku percaya, Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya
percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini kita boleh sama-sama juga menikmati kebaikan Tuhan. Hari kita akan sama-sama lihat pembacaan kita pada pagi hari ini dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15b. Saya akan bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 15b. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya punya kesempatan untuk memperhatikan dan mendengar. Saya kurang hafal atau ingat tepatnya, entah itu di media sosial atau di literatur gitu ya, atau tulisan-tulisan. Waktu itu saya perhatikan bahwa tahun depan akan ada satu penyakit yang berbahaya, mengerikan gitu ya, melebihi penyakit COVID gitu ya, virus COVID gitu. Nah, ini sesuatu yang kalau kita baca dan kita mulai merenungkan keadaan waktu pandemi COVID, itu aja sudah membuat banyak orang cemas, membuat banyak orang takut, khawatir, dan sebagainya. Bahkan mempengaruhi perekonomian dunia. Nah, sekarang kita mungkin juga mendengar ini, punya kesempatan mendengar tentang berita ini. Ada satu penyakit yang lebih mengerikan dari COVID-19. Tentunya sebagai manusia, kita pun juga berpikir benar atau tidak berita ini gitu ya. Apakah hanya cuma isu, berita burung dan sebagainya. Tapi kadangkala kita juga sebagai manusia ini, walaupun kita belum tahu kebenarannya atau kepastiannya memang penyakit itu tahun depan ada atau tidak, tapi rasa khawatir kita itu sudah mulai hinggap. Duh, gimana ya nanti? Kira-kira saya juga bisa bertahan atau enggak ya? Mungkin salah satu dari kita pernah juga kena atau terpapar penyakit COVID. Dan kita diizinkan Tuhan punya kesempatan boleh sembuh dan boleh jadi berkat bagi yang lainnya. Nah, ketika kita bayangkan dulu waktu terpapar, bagaimana keadaannya, bagaimana mungkin saudara merasakan pergumulan
yang mungkin waktu itu sudah bingung gitu ya. Banyak orang yang harus akhirnya pulang ke rumah Bapak. Tapi saudara bisa terselamatkan. Tapi ketika mendengar ada berita bahwa akan ada penyakit yang lebih parah lagi, ada yang penyakit yang lebih berbahaya lagi dan menakutkan, saya tidak tahu apakah saudara semakin yakin, kuat, dan berharap sama Tuhan, oh saya pasti punya iman yang besar, saya pasti disembuhkan. Atau sebaliknya, pengalaman saudara yang sudah melewati itu bersama dengan Tuhan, itu menjadi luntur dan mempertanyakan lagi. Saya tentunya tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Bagi yang belum pernah terpapar, saya juga tidak tahu apakah saudara juga memiliki iman yang sama seperti dulu. Percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan dan terluputkan. Yang pasti pagi hari ini saya tidak membuat Bapak Ibu Saudara berpikir, merenungkan dan membuat saudara menjadi takut atau cemas. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan, pesankan kepada kita anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini katakan banyak orang mengikut Yesus, Ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, ini adalah sesuatu ayat yang mungkin jarang dibaca oleh, maksud saya bukan dibaca, tapi dihafalkan oleh orang atau anak Tuhan. Karena ini adalah satu kalimat yang menceritakan keadaan waktu itu ketika Yesus diikuti oleh banyak orang. Dan dikatakan di sini, mereka disembuhkan oleh Tuhan semuanya. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan ini, dan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus waktu itu, ini boleh mengingatkan kita, ini boleh menguatkan iman kita bahwa tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara sekarang lagi terbaring di tempat tidur dan saudara lagi mengalami sakit secara fisik, saya tidak tahu apa yang menjadi penyakit saudara. Maka dengar, tangkap firman Tuhan ini. Banyak orang mengikut Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya disembuhkan, maka tidak ada satu orang pun yang tidak disembuhkan. Memang dalam tulisan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini tidak disebutkan jenis penyakitnya. Penyakit apa, tidak secara spesifik ditunjukkan. Tetapi jelas sekali bahwa mau penyakit jenis yang berbahaya atau tidak berbahaya, yang penting adalah ada satu pesan yang ditunjukkan Tuhan, bahwa semuanya disembuhkan, semuanya mengalami mukjizat, semuanya mengalami pertolongan Tuhan. Makanya kalau sekarang kita lagi terbaring, sedang sakit, saudara jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan sudah menyediakan kesembuhan itu. Tuhan siap menyembuhkan kita. Mari kita sama-sama benar-benar meyakini ini. Firman Tuhan ini tidak hanya berlaku waktu itu saja. Kita percaya bahwa ketika Tuhan menyembuhkan di mana Dia ada waktu itu, sampai sekarang pun kuasanya tetap berlaku. Bahkan sampai selama-lamanya.
Oleh sebab itu nggak usah khawatir. Kalau saudara sekarang lagi sakit, lupa itu kan kalau sakit flu, sakit pusing, atau sakit-sakit yang ringan, ya saya nggak khawatir. Tapi kalau sakitnya kanker, sakitnya tumor, sakitnya diabetes, atau penyakit-penyakit yang mungkin saya nggak hafal apa yang ditakuti oleh orang, penyakit-penyakit yang ganas. Saudara, percayalah bahwa seganas apapun penyakit yang saudara alami, Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena Tuhan adalah penjunan kita. Dia yang menciptakan kita. Oleh sebab itu kalau organ-organ tubuhnya mulai ada yang gak beres, kakinya mungkin mulai linu, hidungnya mulai tersumbat mungkin, atau mungkin kepalanya agak pening. Nah, waktunya saudara berseru kepada Tuhan. Waktunya saudara datang kepada Tuhan. Seperti yang diceritakan dalam firman Tuhan ini. Banyak orang mengikuti Yesus. Semakin saudara giat mengikuti Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan ini tidak dewasa dalam mengikuti Tuhan. Ketika mulai sakit, mulai ada sesuatu yang mengganggu tubuhnya, mulai manja gitu ya. Seperti anak kecil, wis aku gak ke gereja dulu, badanku gak enak padahal cuma pusing sedikit. Wis aku gak datang beribadah dulu, ini rodok cekot-cekot. Saudara, kalau kita mau benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pagi hari ini, banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Artinya bahwa orang-orang waktu itu yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang sedang sakit, sedang menderita. Saudara bayangkan, orang yang sakit ngikuti Tuhan Yesus, itu bagaimana perjuangannya? Mungkin dia datang sambil megangi kepalanya karena pusing. Mungkin dia datang sambil megangi lututnya karena mungkin linu dan sebagainya. Atau perutnya karena sakit perut mungkin. Dan saudara mulai bayangkan bagaimana ketika mereka dalam keadaan sakit ngikuti Yesus. Penuh perjuangan. Di samping harus memperhatikan Yesus jalan kemana, dia menahan sakitnya, mungkin dikuat-kuatkan, gitu kan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu. Orang-orang yang mengikut Yesus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Ketika kita dalam keadaan yang lemah, sakit secara fisik, apakah kita memilih untuk ya sudah, tidak lagi berjuang, tidak lagi percaya, tidak lagi berharap kepada Tuhan? Padahal Tuhan sedang menyediakan kesembuhan untuk saudara. Banyak sekali kalau kita renungkan firman Tuhan mengajar kita untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Dengan bilur-bilurmu aku sembuh. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mendahulukan Tuhan, janji berkatnya itu akan digenapi. Ada banyak contoh dari firman Tuhan. Perempuan yang sakit 12 tahun. Saya yakin Bapak Ibu tahu ceritanya. Bagaimana perempuan ini menahan sakit pendarahan yang bukan hanya sehari 2 hari, 12 tahun. Harus menerobos kerumunan orang.
dan punya keinginan hanya menjamah jubah Yesus. Alkitab mencatat dia mengalami kesembuhan. Ayo saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin lagi mempunyai gairah dalam mengikut Tuhan. Jangan cepat loyo, jangan cepat ikut-ikutan arus. Itu gak apa-apa gak ke gereja sehari, 2 hari, gak apa-apa gak beribadah. Ya memang Tuhan tidak pernah memaksa kita dalam beribadah. Tetapi Tuhan melihat iman kita. Kalau saudara mungkin sedang mengalami sakit, tapi saudara percaya, saya tetap datang ke gereja. Lihat, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Dan firman Tuhan menjamin itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kesembuhan pasti terjadi. Loh Pak, ada itu yang gak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ini ada sesuatu yang perlu kita selidiki. Pasti ada sesuatu. Tapi kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan, Tuhan itu penyembuh kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Ini berbicara penyakit secara fisik. Nah, sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang macam-macam, yang non-fisik. Mungkin saudara nggak mengalami penyakit-penyakit yang dialami banyak orang yang di rumah sakit gitu ya, di rumah perawatan. Tapi ada juga yang penyakit non-fisik, mungkin penyakit malas, penyakit tidak percaya diri, penyakit stres gitu ya, penyakit tersinggungan. Ini jenis-jenis penyakit yang non-fisik. Mungkin kita pun juga memiliki salah satunya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Mungkin saudara dalam aktivitas saudara karena beban berat dari pekerjaan saudara, saudara sampai punya penyakit stres, bingung, gak tenang. Ada kan orang yang gak tenangan gitu kan. Buru-buru. Ini juga termasuk penyakit non-fisik gitu. Tapi gak apa-apa, tenang saja. Karena Tuhan pun sanggup menyembuhkannya. Oleh sebab itu pagi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk beraktivitas, diberi kesempatan Tuhan untuk boleh beraktivitas lagi, tidak mengalami penyakit fisik, tapi masih punya penyakit non-fisik, datang kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Mungkin kita yang biasanya malas, ketika kita datang sama Tuhan, diubah menjadi pribadi yang gak malas. Mungkin kita punya penyakit yang sulit untuk baca firman Tuhan, malas untuk baca firman Tuhan. Tetap datang sama Tuhan. Nanti diberi hati sama Tuhan untuk bisa setia membaca firman Tuhan. Mungkin punya penyakit malas untuk datang beribadah. Berdoa sama Tuhan. Tuhan akan ubahkan dan sembuhkan saudara. Sehingga saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat di rumah tangga saudara, jadi berkat di lingkungan saudara, dan jadi berkat di segala aktivitas saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan kami Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Seperti kebenaran firman Tuhan, ketika kami terus mengikut Engkau, maka Engkau menjamin kami pun mengalami kesembuhan. Sakit penyakit apapun yang sedang kami alami Tuhan, bagi Engkau tidak ada barang yang mustahil. Engkau pasti sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini Tuhan, kami benar-benar menjadi orang yang sehat. Sehat dalam fisik kami, sehat dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pengucapan syukur kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.